Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pengasuh, izin dosen, izin kakak senior. Izin memperkenalkan diri, Muda Wanita Praja Tika Wayuni, NPP 31.0037. Kelas F1 Keuangan Publik Fakultas Manajemen Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya tentang makalah Kepamong Perajaan. Nah, di sini saya akan membahas tentang Kepamong Perajaan. Pamong Praja adalah orang aparat yang bekerja di bidang pemerintahan, khususnya bidang penyelenggaraan tugas pemerintahan umum atau tugas umum pemerintahan, yang meliputi koordinasi, pengawasan, pemeliharaan, ketentraman, dan ketertiban, serta melaksanakan tugas lain atau residu yang belum menjadi tugas sesuatu instansi dan atau tugas yang telah menjadi urusan daerah. Untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan tenaga kerja Pamong Praja, maka pada tahun 1948 dibentuklah Lembaga Pendidikan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yaitu adalah SMP. Kemudian berubah menjadi SMPAA, kemudian menjadi APDN, kemudian menjadi STPDN, dan hingga saat ini menjadi IPDN. Syarat untuk menjadi sebuah profesi yang utuh dan mandiri adalah 1. Disiapkan melalui pendidikan khusus. Yang kedua, mengembangkan pekerjaan dan karirnya melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus berkaitan dengan pendidikannya. Yang ketiga, tergabung dalam sebuah organisasi profesi. Dan yang keempat, terikat pada kode etik. Nah, ada juga beberapa asumsi dalam menyusun visi Pamong Praja menyongsong abad ke-12 atau Manila Abdi Praja edisi khusus Agustus 1997 ayat 6-7, yaitu yang pertama adalah masyarakat akan semakin maju, terdidik, dan modern dengan ciri-ciri lebih terbuka, kritis, dan demokratis. Yang kedua, penghidupan masyarakat akan semakin tersegmentasi pada spesialisasi fungsi. Dan misi atau tugas pokok Pamong Praja adalah yang pertama adalah pembinaan ketentraman dan ketertiban. Yang kedua, pembinaan politik dalam negeri. Yang ketiga, koordinasi. Yang keempat, pengawasan. Dan yang kelima, tugas-tugas residual. Nah, adapun syarat menjadi Pamong Praja yaitu yang pertama adalah pengetahuan yang luas. Yang kedua, memiliki kedewasaan. Yang ketiga, kematangan emosi. Yang keempat, kemampuan mendidik. Yang kelima, kemampuan membimbing. Dan yang keenam, kemampuan mendampingi. Dan indikator kualitas Pamong Praja, yang pertama adalah kesehatan prima, yang kedua daya tahan stres, yang ketiga kedisiplinan, yang keempat pengetahuan teknis, yang kelima keterampilan teknis, yang keenam pribadi yang baik. Dan tugas dari seorang Pamong Praja yaitu adalah yang pertama adalah membantu proses pembuatan keputusan-keputusan. Yang kedua adalah mengawal agar setiap keputusan itu terlaksanakan sesuai aturan dengan cara melakukan monitoring, supervisi, dan mengawasi. Yang ketiga, melaksanakan semua perintah atas kecuali perintah yang bertentangan dengan aturan dan aturan. Dan fungsi dari Pamong Praja adalah birokrat atau pegawai negeri sipil yang mendedikasikan tugas dan pengabdiannya untuk bangsa dan negara, terutama dalam mengayomi masyarakat. Nah, peran dari seorang Pamong Praja yaitu adalah pengabdi negara, abdi masyarakat, pelayan masyarakat, perekat persatuan bangsa, mediator konflik masyarakat, dan pemberi makna pemerintahan. Dan kewajiban sebagai Pamong Praja yaitu adalah yang pertama adalah mengayomi rakyat, yaitu hadir pada setiap acara masyarakat sehingga masyarakat menjadi tentram karena Pamong Praja ada, atau Pamong Praja bekerja dalam waktu 24 jam.
Yang kedua adalah memberikan masukan kepada pimpinan politik pemerintahan. Untuk itu, Pamung Praja harus paham tentang politik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.